Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Islah Almandari. Di video ini saya akan membacakan materi dari kelompok 3, yaitu sumber dan penggunaan modal kerja. Baik, langsung saja. Bagian A, pengertian dan modal kerja. Yang pertama, pengertian dana dalam aktiva, dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan untuk hal-hal pertama, digunakan untuk keperluan investasi. Artinya dana ini digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan, aktiva tetap lainnya. Yang kedua, pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Bagian B, tujuan modal kerja. Secara umum, arti pengertian modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung stabil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya, perubahan tersebut akan mempengaruhi terhadap modal kerja. Yang ketiga, praktiknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal perusahaan. Yang keempat, perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Dan yang terakhir, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, jenis perusahaan. Yang kedua, syarat kredit. Yang ketiga, waktu produksi. Dan yang terakhir, tingkat perputaran sediaan. Bagian D, sumber modal kerja. Yang pertama, operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Dan yang keenam, memperoleh pinjaman. Yang ketujuh, dana hibah. Yang delapan, sumber lainnya. Bagian E, penggunaan modal kerja. Hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. Artinya penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurutnya pasiva. Bagian E, laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Sering terdapat perbedaan tentang pengertian dan dalam laporan keuangan, dana bisa diartikan sebagai modal kerja. Selain itu, dana juga bisa diartikan sebagai kas, dan juga pengertian lain dari dana sebagai kas dan aktiva-aktiva lain yang mempunyai sifat sama dengan kas. Adapun dalam perusahaan, lebih lanjut, dana diartikan sebagai modal kerja. Dalam praktiknya, laporan perubahan modal kerja menggambarkan
Yang pertama, posisi modal kerja per periode. Yang kedua, perubahan modal kerja. Yang ketiga, komposisi modal kerja. Yang keempat, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham. Yang kelima, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang. Yang keenam, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap. Dan yang terakhir, ketujuh, aktiva tetap yang telah dijual dan lainnya. Bagian G, konsep analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan modal kerja akan diberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya. Laporan modal kerja merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktiva keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab perusahaan, posisi keuangan perusahaan selama periode yang bersangkutan. Bagian H, perputaran dan kebijakan modal kerja. Efisiensi modal kerja adalah ketetapan cara usaha dan kerja dalam menjalankan sesuatu yang tidak membuang waktu, tenaga, biaya, dan kegunaan berkaitan penggunaan modal kerja, yaitu mengupayakan agar modal kerja yang tersedia tidak kelebihan dan tidak juga kekurangan. Baik, itu saja materi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.